Oke, kita mulai ya untuk eh, materi di apa, survei dan pemeriksaan untuk pembangunan kapal baru. Ini sambil nunggu teman-teman join. Oke, terus kemudian eh, tadi contoh-contoh terkait dokumen yang dibutuhkan untuk NPPS, kemudian identifikasi material ya selama proses ya di workshop yang muncul di ITP atau di Inspection and Test Plan. Ini muncul di ITP. Kemudian peletaan lunas peragam konstruksi yang telah dimulai minimum 50 ton untuk seremonial laying 1% dari estimasi atau 1% dari estimasi keseluruhan berat material konstruksi. Kemudian berita acara peletaan lunas. Setelah itu pemeriksaan sebelum peluncuran bagian lambung, prefabrikasi, kemudian pemeriksaan fabrikasi, assembly seksi menjadi blok, pemeriksaan assembly blok-blok di atas building bed atau di atas dock, kemudian pemeriksaan assembly blok-blok di atas building bed atau di atas dock, kemudian pemeriksaan final tangki-tangki, ruang muat, dan area di bawah garis air, kemudian uji kedapat tangki-tangki, NDT, non-destructive test untuk pengawasan area di bawah garis air, G, pengawasan pemasangan kemudi, H, pemeriksaan bottom alignment, molded depth, dan draft mark. Bottom alignment ini atau kalau di check sheet-nya namanya kill deflection atau ada standar ya yang muncul di shipbuilding quality standard, standar pembangunan kapal baru, new building quality standard itu berapa kill deflection yang yang diizinkan. Jadi maunya kapalnya panjang 100 meter. Di setiap panjang 3 meteran atau 1 meteran itu ada berapa defleksi yang diizinkan. Sejauh 100 meter itu defleksi yang diizinkan plus dan minusnya berapa. Kemudian pengukuran depth. Ini pemeriksaan yang untuk uji kedalaman tangki namanya adalah tes kebocoran atau leakage test. Biasanya 0,2 bar atau 2 bar. Yang penting sampai nanti muncul. Ini bukan uji strength test atau uji struktur, tapi uji kekedapan tangki. Tangki-tangki ya. Ini di dalamnya juga termasuk wing ball head, kemudian ada cargo juga. Kemudian NDT, pengawasan area di bawah garis air. Ini kalau ini nama X-ray ya, X-ray pakai X-ray. Kalau untuk kapal untuk kapal baru itu X-ray. Ada berapa banyak yang harus di X-ray itu muncul di X-ray plan namanya. X-ray plan. Berapa banyak jari join pengawasan yang harus difoto di daerah bawah garis air itu nanti muncul di X-ray plan. Kemudian pengawasan pemasangan kemudi. Kemudi ini menjadi penting karena muncul di ITP. Kemudian pemeriksaan bottom alignment ya. Setelah itu pemeriksaan sebelum peluncuran bagian mesin, yaitu pemeriksaan pemasangan strain tube, bantalan strain tube, poros. Setelah itu poros baling-baling, sistem kegedapan poros, baling-baling, sea valve, discharge valve, dan semua bagian komunikasi yang telah dipasang sebelum peluncuran. Ini pemeriksaan sebelum peluncuran bagian mesin, sebelum peluncurannya ya. Setelah itu peluncuran. Nah pada saat peluncuran ini diberita acarakan, yaitu berita acara peluncuran. Jadi ada first cutting, kemudian kill laying, setelah itu peluncuran. Sebentar ada yang masuk lagi. Jadi ada yang pertama adalah first cutting, kill laying, kemudian ada peluncuran atau shifting. Kemudian pemeriksaan setelah peluncuran untuk bagian lambung adalah pemeriksaan final tangki-tangki, ruang muat, dan ruang-ruangan yang lain. Kemudian uji kedapan tangki-tangki, uji operasional tangki-tangki,
pemeriksaan substructure untuk string gear ya. Substructure itu penguat di bawahnya string gear, like David, anchor windlass, kemudian chain stopper, mooring winch, towing gear, capstan, bolat, guide roller, container socket, hatch cover resting pad. Setelah itu pemeriksaan hull outfitting. Kemudian NDT pengelasan bagian atas garis air. Nah, ini akan lebih mudah kalau pemeriksaan NDT itu satu paket sebelum peluncuran. Tapi ini dimunculkan bahwa setelah peluncuran, si pihak kelas itu wajib diberi hasil dari X-ray plan, X-ray yang sudah dilakukan. Kemudian yang G adalah structural fire protection, pemeriksaan structural fire protection. Yang H pengawasan coating protection water ballast tank. Dahulu ada aturan baru terkait WBT coating protection ya, karena ada kasus bahwa WBT itu namanya kelas pelayaran kelas samudra itu namanya berangkatnya dari Asia nyampe ke Amerika. Itu ternyata WBT itu kan tidak pernah diganti itu. Ternyata ketika WBT dirilis di dermaga di Amerika sana, ternyata dia tuh membawa bakteri karakter yang dari perairan Asia. Maka setelah itu diwajibkan ada WBT protection. Terus perilisan dari WBT, air WBT itu jauh di perairan bebas sebelum memasuki perairan Amerika atau perairan yang dituju. Setelah itu diganti balasnya dengan balas di area tersebut untuk mengantisipasi perpindahan bakteri dari perairan yang berbeda. Kemudian uji operasional dan kedepan tutup palka ya, hatch cover. Kemudian J, uji operasional dan kedepan pintu bukan kedap air atau kedap cuaca. Ini biasanya pakai penyemprotan untuk pintu-pintu yang kedap, baik kedap cuaca maupun kedap air. Kemudian pemeriksaan closing appliance, pemeriksaan tutup-tutup yang lain ya. Kemudian L, pemeriksaan pertama statutoria survei. Statutoria survei ya, yang muncul load line gitu, kemudian tonnage measurement gitu. Statutoria itu ya basisnya ILCC, konvensi, ICTM, ya, macam-macam ya. Terus yang di IMO kan ada ya. Kemudian di M adalah inclining test atau pemeriksaan pemiringan kapal ya, yang pakai pendulum. Kalau kita praktikum di mana, di teori bangun kapal ya, semester 3 itu pemeriksaan terakhir setelah peluncuran, setelah semuanya selesai adalah inclining test. Apakah kapal miringnya kanan sama miringnya kiri sama, kemudian kecepatan baliknya ketika setelah miring itu berapa. Inclining test itu dilaksanakan ketika kapal pas T, syarat airnya pas. Maka diasumsikan penambahan muatan sampai ketemu nantinya T-nya berapa. Setelah itu pemeriksaan setelah peluncuran untuk bagian mesin, yaitu pemasangan dan alignment poros antara. Poros itu kan ada dua ya, porosnya sendiri dan poros antara atau intermediate shaft, yang pertemuan antara poros dengan mesin, itu dengan gearbox, nah itu namanya poros antara. Setelah itu alignment sistem propulsi. Sistem propulsi harus di alignment ya. Toleransinya mikron biasanya ini. C, pemeriksaan pondasi mesin utama. Kemudian ini yang pakai O-ring biasanya. Jadi pondasi terhadap mesin terhadap pondasi itu tidak langsung menempel, tapi penambahan material lainnya. Materialnya bisa komposit yang namanya O-ring. Mirip-mirip dempul ya, dempulnya kita waktu dempul baja itu mirip itu. Dua komponen, cuma dia lebih punya kelenturan.
Kemudian pemeriksaan instalasi permesinan bantu, berikut sistem perpipaannya. Kemudian ini terkait terkait dana kamar mesin ya. Keseluruhan dari komponennya, mesin-mesin yang ada di yang sampai di semester kemarin sudah melakukan penggambaran dana kamar mesin, maka nanti harus diperiksa instalasi permesinan. Kemudian instalasi bejana tekan, exchanger, dan sistem pipanya. Yang F, instalasi listrik. Instalasi listrik apa itu? Kelistrikan yang bisa mensupport mulai dari diesel generator atau genset atau auxiliary engine ya, sampai ke akomodasi, bisa menggerakkan peralatan dan peralatan supporting dari permesinan, dari kapal ketika beroperasi. Ini harus ada pemeriksaannya di instalasi listrik. Sesuai dengan apa? Sesuai dengan ITP atau Inspection and Test Plan. Nah, ini yang berbeda dengan pemeriksaan instalasi bantu. Itu juga harus. Kemudian final survei. Final survei untuk masing-masing sistem dan percobaan awal. Uji fungsi atau function test dan uji kedapan sistem esensial. Cooling water system, cooling oil system, lubrication oil system, compressed air system, including pump, kompresor, piping, and fitting, heat exchanger, kemudian function atau commissioning testing boiler, thermal oil heater, and pressure vessel, kemudian function test peralatan safety dan pengukuran, alarm safety, dan remote system. Nah, ini yang keseluruhan dari function test ini munculnya di TPTR atau test prosedur and test plan. Ada prosedurnya bagaimana memfungsikan dari peralatan tersebut, kemudian harus dicatat atau direkod, tes rekod, direkod apa hasilnya, apakah ada deviasi dari prosedur atau standar yang disyaratkan oleh maker atau pembuat dari peralatan. Kemudian percobaan sebelum trial. Percobaan sebelum trial itu ada percobaan instalasi listrik, termasuk mesin penggeraknya, percobaan awal steering gear dan perlengkapannya, uji peralatan pemadam kebakaran dan sistem alarm kebakaran, kemudian uji function quick closing device tangki BBM, setelah itu uji fungsi pemutusan darurat blower, kamar mesin, pompa BBM, separator, pembakar minyak, dan lain-lain, sistem bilga dan sistem balas, percobaan sistem propulsi utama dengan kendali jarak jauh, emergency stopping, dan button safety yang lain. Kemudian sea trial. Sea trial ini wajib dihadiri oleh surveyor BKI dan owner, dan juga dari Biro Kesah Bandaran, KSOP atau Kantor Kesah Bandaran dan Otoritas Pelabuhan, termasuk biasanya dari asuransi mana yang. Terus kemudian sea trial atau official sea trial ini ya wajib dilaksanakan oleh lembaga yang ditunjuk oleh karena keseluruhan dari personil itu wajib memiliki sertifikat pengoperasionalan kapal. Makanya biasanya kecuali kalau galangan tersebut punya, maka dia punya sendiri, diperbolehkan. Kemudian setelah itu setelah sea trial tidak ada komen, tidak ada sama sekali komen. Kemudian sertifikasi, sertifikasi kapal, pembangunan kapal baru. Bila keseluruhan proses penerimaan kelas bangunan baru dinyatakan selesai, akan diterbitkan sertifikat klasifikasi sementara berlaku 1 tahun dan sertifikat garis muat sementara berlaku 5 bulan. Setelah laporan survei dikirim ke BKI Pusat dan setelah divalidasi, akan diterbitkan sertifikat permanen yang berlaku selama 5 tahun. Nah, proses pensertifikasian ini Saman bisa mengambil dokumen di pengklasifikan kelas ya di BKI sana ya, di klasifikasi Indonesia ya. Ada dokumennya. Apa saja harus dilengkapi dokumen untuk sertifikasi. Prosesnya mengikuti panduan yang di Biro Klasifikasi. Ini sertifikasi ya. Sertifikasi setelah selesai sea trial, kemudian sertifikasi, setelah itu baru namanya delivery. Delivery atau serah terima kapal itu diserahkan juga yang namanya bukti sertifikat sementara itu. Sertifikat yang berlaku 1 tahun pembangunan dan sertifikat garis muat sementara yang berlaku 5 bulan. Setelah nanti segenap dokumen selesai, kemudian dikirim ke
DKI dan kemudian muncul yang baru kemudian dikirimkan data-data tersebut, dokumen-dokumen tersebut ke keseluruhan pihak termasuk Biro Kesah Bandaran atau Kantor Kesah Bandaran dan Otorita Pelabuhan diberi dari kelas surveyor diberi, owner surveyor diberi, dan kemudian dari pemilik kapal konsultan diberi, kemudian dari asuransi juga diberi, dan juga pemilik galangan juga diberi, memiliki dokumen masing-masing. Ini namanya documenting sudah di proses ini. Ini materi New Building Admission Class Survey atau survei penerimaan bangunan kapal baru. Mulai dari pemeriksaan desain, kemudian pemeriksaan galangan, kemudian pemeriksaan dokumen, personil, peralatan galangan, kemudian pemeriksaan mulai starting sampai ke delivery. Materi terakhir untuk pertemuan kita hari ini, New Building Admission Class Survey atau survei penerimaan bangunan kapal baru. Demikian yang bisa saya sampaikan. Jika ada pertanyaan, dipersilahkan. Untuk Mas Albert dan Mas Ilham, mohon bantuan untuk absensinya ya. Jika tidak ada pertanyaan, saya tunggu 2 menit untuk pertanyaan. Boleh di kolom chat maupun langsung raise hand. Saya tunggu 2 menit. Tidak ada. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan bisa bermanfaat, minimal bagi saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.